Good, fine. Nah, di sini kakak mau ngajarin materi tentang giving instruction. Sebelumnya kalian semua udah pernah belajar materi giving instruction belum? No. Oh, belum. Tapi kalian sendiri tahu nggak arti dari giving instruction itu apa? No. Apa tuh? Ada yang tahu nggak nih? Giving itu apa giving? Giving apa? No. Giving itu kalau di arti itu ya, giving memberikan, instruction itu perintah. Jadi kalau diartikan secara definisi secara keseluruhan, giving instruction itu artinya adalah memberikan perintah. Nah, kalian suka nggak memberikan perintah gitu? Mungkin kepada adik kalian atau ke teman kalian. Ada yang suka nggak kasih perintah? Coba ada yang menyontohin kak yang ngasih perintah itu kayak gimana tuh kak, pakai bahasa Indonesia dulu. Maju lang. Coba deh contohnya ya. Boleh kak? Siapa yang mau nih? Boleh. Ini yang kecil. Ini dia. Siapa? Tadi udah raise hand. Emang sebab itu Ini udah raise hand. Kamu ya. Coba kamu kasih perintah ke teman sebelah kamu. Pakai bahasa Indonesia dulu aja gampang, nanti kakak. Pakai bahasa Indonesia. Ya, bandel gitu. Atau contohnya kayak gini. Boleh gak bukain pintunya? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? Door. Iya, itu bahasa Inggrisnya kan door. Tapi kalau misalnya tolong bukain pintu dong, apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, open the door, Peter. Siapa tadi namanya? Apa? Ya betul, tadi Dapat bilang bahasa Inggrisnya buka pintu itu adalah open the door. Tapi kalau mau lebih halus atau lebih baik itu pakai please. Please ada yang tahu nggak artinya apa? Please itu ya tolong. Jadi kalau misalnya mau memerintahkan kepada seseorang, alangkah lebih baiknya menggunakan kata please tolong. Jadi kalau kalimat utuhnya yaitu please open the door. Please open the door artinya tolong bukain pintu. Tuh guys. Nah, tujuan dari giving instruction itu ada yang tahu nggak guys? Apa? Tujuan berikan perintah kepada orang lain. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak guys? Jadi tujuan dari giving instruction itu adalah agar orang lain tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya kalian gak ngasih instruksinya, orang lain kan nggak tahu apa yang mau dilakuin gitu. Jadi kalian harus memberikan instruksinya secara baik dan benar gitu, supaya teman kalian gak miskom apa yang nanti dilakukan gitu. Terus tujuan dari giving instruction ada lagi nih yang kedua, yaitu untuk memberikan perintah dan arahan yang jelas. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya giving instruction itu untuk memberikan arahan atau perintah agar orang lain tahu apa sih yang harus saya lakukan gitu. Nah, teman-teman, di sini dalam bahasa Inggris ada yang namanya ciri-ciri dalam penggunaan giving instruction. Teman-teman, ada yang tahu nggak ciri-cirinya pakai sentence atau kalimat apa? Ada yang tahu? Nih, aku tanya ya ke yang perempuan deh. Aku tanya ya ke yang perempuan ini. Boleh. Adrina. Ya, aku mau nanya ke Adrina nih mengenai apa sih ciri-ciri dari penggunaan giving instruction? Memberikan perintah, ciri-cirinya apa? Menggunakan kalimat apa sih biasanya? Memandi. Apakah menggunakan kalimat tanda tanya untuk giving instruction? Enggak. Bisa juga tanda tanya. Apakah pakai kata perintah? Ya. Lebih cocoknya pakai kata perintah atau pakai kata tanda tanya? Tanya. Memberikan giving instruction. Tanya. Kata perintah. Ya, dalam bahasa Inggris giving instruction, ciri-ciri penggunaan sentence-nya itu menggunakan using imperative
sentence yang artinya menggunakan kalimat nyuruh atau kalimat perintah. Kayak misalnya kalau misalnya di kelas lagi berisik, terus gurunya ngomong be quiet please, itu artinya adalah kalian untuk berhenti, jangan berisik gitu, supaya diam gitu guys. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya kita ngasih perintah ke orang lain ya, itu harus pakai kalimat yang gimana? Sopan atau enggak? Sopan. Kalau misalnya pakai kalimat yang tidak sopan, kira-kira yang disuruhnya mau apa enggak? Enggak. Ya, yang disuruhnya pasti nggak mau kan? Terus pasti ntar yang disuruhnya marah gitu kalau pakai kalimat kasar. Jadi harus menggunakan kalimat Baik. baik dan sopan. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebutnya using polite words, yang artinya menggunakan kalimat yang sopan. Tuh. Nah, kalimat sopan itu tadi yang saya bilang sebelumnya, menggunakan please, terus menggunakan could you. Misalnya gini, kalau pakai could you, misalnya aku mau minta bantuan ke Adrina, could you help me? Nah, nanti Adrinanya yang jawab Yes. bisa atau enggak, yes or no gitu ya. Nah, coba sekarang kakak pengen nih dari kalian satu volunteer cewek, satu volunteer cowok untuk memberikan sentence atau kalimat giving instruction. Ada yang mau nggak? Ini apa yang depan itu? Yang depan itu yang kalian itu kain. Coba raise hand. Kita mau lihat siapa yang berani di sini untuk memberikan sentence dari giving instruction. Yaudah, kalau nggak ada yang raise hand, akan tunjuk ya. Good. Boleh deh, ini tadi namanya siapa? Apa? Penny. Oh, Penny. Iya. Penny boleh nggak kasih kalimat giving instruction satu aja dalam bahasa Inggris, kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Tawa lagi. Apa aja? Apa aja boleh? Bebas apa aja boleh? Bahasa Indonesia boleh, nanti di Inggrisin gitu. Misalnya, buka buku apa bahasa Inggrisnya? Buka bahasa Inggrisnya apa? Apa? Open the book. Book. Kalau buka buku kamu gitu. Open book. Open book atau enggak open your book. Please open your book. Open Coba. your book. Please open your book gitu. Please Yang bukain kenceng buku. dong. Coba. Please open your book gitu. Kalau udah beda aku mau jadi open book. Apa? Please open your book. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terus lanjut lagi ya. Sekarang aku mau Ini coba. cowoknya. Samsul. Yang cowoknya yang mana ya? Samsul. Samsul yang mana sih? Ada Pak. Samsul. Ada apa? Oh yang ini. Ini ya. Apa? Alpha Tony. Apa tuh? Sekarang Kakak mau tanya nih ke Alpha Tony. Kalau misalnya contoh dari kamu terkait giving instruction itu, sentence-nya apa? Contohnya? Beda aku kasih ini deh, misalnya kalau misalnya minta nyalain lampunya dong, soalnya gelap nih, apa nih bahasa Inggrisnya? Lampu gitu. Nó to quá rồi ngập cái Apa nih? Coba gini deh, misalnya mama kamu nyuruh kamu cuci piring. Apa tuh nih? Nanti kamu cuci piring ya habis makan. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya cuci? Apa? Wash. Terus kalau misalnya kayak piring gitu, piring. nah kalau misalnya disuruh cuci piring, bahasa Inggrisnya itu please
Please wash the dishes. Coba kamu apa tadi? Sekarang diucapin. Wash the dishes. Please. Please. Please wash. Please wash the dishes. Oke, tepuk tangan dong buat apa tadi? Jadi volunteer. Nah, itu guys. Jadi pada intinya pembelajaran giving instruction itu adalah memberikan instruksi kepada orang yang dijadikan objek sebagai yang disuruh gitu. Nah, dalam bahasa Inggris tuh ada apa namanya? Ada cirinya, ada tujuannya, ada definisinya. Tadi saya telah jelaskan. Baik guys, sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menanggapi terkait pembelajaran giving instruction ini? Any question so far? Ada yang mau bertanya? No. Okay, so do you understand about this material, guys? Apakah kalian paham terkait materi yang saya ajarkan ini? Oke, baik ditutup aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya teman-teman. Thank you for your attention. Thank you. You're welcome.